Minggu 24 Juli 2022 merupakan minggu biasa ke-17C. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Tampaknya Yohanes sudah cukup dikenal oleh para murid Yesus. Kebiasaan Yohanes pun tampaknya sudah dikenali, terutama dari para muridnya. Karena pengenalan ini, tampaknya para murid Yesus pun mengidentifikasi Yesus yang kurang lebihnya sama dengan Yohanes. Salah satu yang muncul dalam pewartaan Lukas adalah doa. Dalam suatu saat, salah seorang murid Yesus mengungkapkan bahwa para murid Yohanes diajari bagaimana berdoa. Murid Yesus ini meminta Yesus untuk mengajarinya bagaimana berdoa sebagaimana diajarkan oleh Yohanes kepada para muridnya. Sangat menarik perhatianku adalah Allah sebagai tujuan dari doa. Meski konsep tak terbatas membayangi pemikiran Yesus dan para muridnya, Allah ditampakkan memiliki kedekatan yang luar biasa dengan umat manusia. Allah adalah Bapa. Ia sungguh amat baik. Karena kebaikannya, Allah pasti akan mengabulkan segala permintaan yang disampaikan kepadanya dalam doa. Lebih daripada itu, Allah akan menganugerahkan Roh Kudus. Itu berarti penganugerahan hidup ilahi. Contoh kontras diberikan Yesus untuk menunjukkan kebaikan ilahi. Digambarkan manusia yang jahat pun dapat berbuat kebaikan. Bagaimana dengan Allah? Ia sungguh amat baik. Ia adalah Bapa yang mengasihi umat manusia. Kasih Allah adalah landasan orang berdoa. Ia adalah Bapa bagi seluruh umat manusia.
Allah bukanlah orang tua manusiawi yang bisa jahat terhadap anak-anaknya. Allah bukanlah bapa manusiawi yang seringkali memaksakan kepentingan-kepentingannya sendiri pada anak-anaknya. Allah adalah Bapa yang Maha Kasih yang senantiasa mengutamakan kepentingan umat manusia. Allah adalah Bapa yang menghendaki yang terbaik bagi umat manusia. Meski tidak diminta dalam doa, Allah tetap memberikan apa yang seharusnya dimiliki oleh umat manusia. Keyakinan akan Allah sebagai Bapa yang Maha Kasih menjadikan orang tidak ragu untuk datang kepadanya. Yesus bersabda, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Sebagaimana seorang anak, umat manusia seharusnya lari kepada Bapa. Tatkala sedih, susah, dilanda malapetaka, kemana akan berlari kalau tidak kepada Bapa? Sekali lagi Yesus bersabda, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Dalam doa yang diajarkan Yesus dikatakan, "Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Ini merupakan seruan pendoa kepada Allah yang dikenal sebagai Bapa yang Maha Kasih. Dikuduskanlah namamu, bagiku menunjukkan pengenalan pribadi terhadap Allah. Allah sungguh kudus. Ia terpisah sungguh dari kecemaran duniawi. Kekudusan itu terkait dengan diri pribadi Allah. Nama Allah adalah khas, unik, dan tunggal. Karena kekudusan diri Allah, namanya juga kudus. Tidak sembarangan orang menyebut namanya. Ada hubungan khas antara Allah dan orang yang memanggil namanya. Allah adalah Bapa bagi umat manusia yang adalah anak-anaknya. Kata "dikuduskanlah" menunjukkan padaku betapa Allah memiliki tempat istimewa dalam hidup orang yang memanggil namanya. Allah adalah Bapa yang dekat dan tinggal di hati, meski terbentang jurang kehidupan yang tak terlampaui. Ia melebihi segala sesuatu. Ia senantiasa dirindukan. Ia pula yang menjadi andalan umat manusia. Frase "datanglah kerajaanmu" menunjukkan padaku penguasaan dengan pengambil alihan. Gambaranku, sebuah wilayah yang dikuasai kerajaan A berubah dikuasai kerajaan B. Datanglah kerajaanmu menandakan pengambil alihan kekuasaan. Tergambar di benakku, kuasa duniawi tersingkir oleh kuasa kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu menunjukkan kepadaku kehidupan duniawi yang merajalela. Suatu pengharapan ada pada kekuasaan Allah, di mana kemakmuran, damai sejahtera, dan keadilan merajalela. Bagi kehidupan pribadi, ini berarti bahwa orang membiarkan Allah meraja. Dalam doa yang diajarkan Yesus, aku mendapati gerak dua arah dalam kehidupan seorang pendoa. Gerak itu adalah ke dalam diri sendiri dan dalam kebersamaan dengan sesama. Gerak itu tampak jelas bagiku dalam permohonan tentang makanan dan pengampunan. Aku sebagai pribadi yang memohon kepada Bapa tidak memiliki sifat dan sikap rakus. Seharusnya dalam diriku, aku memohon apa yang sungguh aku butuhkan setiap hari. Aku tidak rakus sekaligus tidak berkekurangan.
Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, menunjukkan kepadaku permohonan agar tidak berkekurangan segala kebutuhan dasar untuk hidupku. Kebutuhan dasar hidupku tentunya meliputi papan dan sandang juga. Aku memiliki tempat berlindung dan beristirahat. Aku pun tidak compang-camping, apalagi telanjang. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, juga menunjukkan kepadaku permohonan agar aku tidak rakus. Kerakusan hanyalah akan mendorongku untuk mengeruk sebanyak mungkin dan menimbunnya. Ini tentulah akan merusak, bahkan menghancurkan relasiku dengan sesamaku. Kerakusan menjadi benih perpecahan dalam kebersamaan hidup. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, merupakan permohonan agar diriku diterima kembali oleh Allah. Tentu penerimaan Allah terhadap diriku menunjukkan belas kasih-Nya, dan sekaligus aku berharap akan belas kasih Allah lebih lagi terhadapku. Landasan untuk menerima pengampunan dari Allah terutama adalah keyakinan akan Allah yang adalah Bapa yang Maha Kasih. Kasih ilahi yang tercurah menuntut dari dalam dirinya sendiri terpenuhi di dalam hati mereka yang dikasihi. Orang yang berdosa adalah orang yang menyakiti Allah dengan sengaja. Kalau ingin diampuni, tentulah orang tersebut seharusnya memenuhi tuntutan kasih ilahi. Allah mengasihi semua orang. Oleh karena itu, memohon pengampunan dari Allah seharusnya lah didahului dengan pendamaian dengan diri sendiri dan sesama. Terakhir dari permenunganku adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Terbayang olehku berbagai peristiwa yang membuat hatinku bergetar. Aku mengalami peristiwa-peristiwa itu yang sebenarnya mengancam keselamatan diriku, namun aku terhindar daripadanya. Aku sadari betapa tangan Tuhan mencengkram diriku sehingga aku selamat. Kini aku hanya dapat berdoa, jauhkanlah aku dari segala pencobaan. Membawa kami, aku pahami sebagai pembiaran terhadap nasib kami. Oleh karena itu, permohonan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, aku pahami sebagai janganlah membiarkan kami di dalam pencobaan. Allah yang adalah Bapa yang Maha Kasih, tentulah tidak akan membiarkan umat-Nya dalam pencobaan, apalagi membawanya ke dalam pencobaan. Allah Bapa begitu mengasihi umat manusia sampai mengutus Yesus untuk menyelamatkan dan demi keselamatan umat manusia. Tangan Bapa senantiasa mencengkram kami agar mampu mengatasi berbagai percobaan hidup, menghadapinya dan terlepas daripadanya. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin.